Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kami dari Bekasi khususnya telah menunaikan sholat isya berjamaah, dan kita semua teman-teman sekalian bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi anda yang belum menunaikan salat isya di wilayah manapun ataupun di luar Indonesia, kami mengajak agar mempersiapkan diri dengan baik sehingga kualitas salat isya di malam ini lebih baik dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk pada satu pembahasan yang sangat penting, dan ini akan terkait berkelindan dengan apa yang baru saja kita bahas tadi ba'da salat maghrib. Saya ingin simpulkan sejenak bahwa orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji atau merencanakan pemberangkatan hajinya untuk ditunaikan, di antara 5 bekal utama yang diisyaratkan Al-Quran, yang paling ditekankan adalah bekal takwa. Di poinnya, tahan baik-baik. Takwa ini tadi kami sampaikan akan dibagi pada 2 bagian utama. Satu menjadi bekal pra keberangkatan, yang kedua akan menjadi indikator keberhasilan seseorang yang menunaikan ibadah haji itu. Yang bekal ini dibagi 2 bagian lagi. Ada yang terkait dengan bekal ritual, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dalam bentuk-bentuk ibadah ritual seperti sholat tadi, ya, interaksi dengan Al-Quran, juga pendekatan-pendekatan lewat ibadah puasa yang mengumpulkan jenis-jenis kebaikan yang mampu dilakukan. Bagi kesimpulan cepatnya, orang yang masih bersiap merencanakan perjalanan hajinya atau untuk menentukan dan berusaha kapan dia mau berangkat, maka perbanyak ikhtiar lewat ibadah ritual ini untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maaf, alih-alih cuma sekedar salat fardu, mulai hari ini rencanakan besok saya tambah salatnya yang sunnah, maksimalkan, dan niatkan dengan itu semua untuk bertakarub kepada Allah. Dengan pendekatan itu Allah bisa mengundang kita lebih cepat untuk mengunjungi 2 kota suci yang dimaksudkan. Kemudian tambah interaksi dengan Al-Quran ini, tingkatkan puasanya, dan jaga niat dengan niat yang tadi telah dimaksimalkan. Nanti kalau anda konsisten dengan ini, silakan anda lihat perbedaannya nanti setelah itu apa yang terjadi. Bahkan ada orang-orang yang menunggu, saya katakan tadi, belasan bahkan puluhan tahun. Orang ini gak kepikiran untuk mendaftarkan karena tidak ada cukup bekal yang dia miliki. Tiba-tiba ada panggilan untuk kemudian ditunaikan tanpa apa yang dia sadari. Saya sudah contohkan pada anda, bahkan ada orang-orang yang menghafal Quran, orang tuanya investasikan anaknya yang hafal Quran, anak dan orang tuanya yang haji. Dan sudah banyak kemudian kasusnya. Tahun ini saja yang berangkat dari Indonesia ada Ahmad, ada Kamil, ada beberapa yang lain. Ya, Masya Allah, anaknya yang hafal Quran, ibunya ikut, perawatnya ikut, gurunya ikut. Ada lagi yang praktisi Quran, dia menghafal tidak Pak, cuman tukang beca memfasilitasi orang lain menghafal Quran. Dianya nggak hafal, cuma dari hasil becanya. Ini kisah nyata, nanti ikut dengan kami insya Allah di tahun ini. Dari hasil membecanya, ia kumpulkan uang untuk menampung orang-orang sekitarnya belajar Quran. Dia beli ikra, ya, dia hire guru-guru untuk mengajar. Dari hasil dia mengayuh becanya, dan tahun ini dia berangkat teman-teman sekalian. Dan dia nggak kepikiran bagaimana caranya mendatangkan porsi hajinya, saking tidak adanya barangkali dalam pandangan manusia, tapi dia berangkat. Ada orang yang tidak bisa melihat, ya, tapi dia gunakan kemudian semangatnya untuk menghafal Quran. Setelah dia mulai menghafal, dia undang orang-orang untuk belajar dari hasil hafalannya, dan dia gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berangkat. Ada cara-cara tertentu yang anda hanya jangan lihat dari pandangan manusia saja, dengan kadang-kadang nalar logikanya. Ada bagian yang langsung Allah sampaikan, dan maaf ya, kalau Allah sudah memberikan statement sesuatu, tidak mungkin ada yang keliru di dalamnya. Apalagi kalau Allah sudah menjanjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kaidahnya. Quran surah ketiga ayat 9. Allah mustahil menyalahi janjinya. Dan di sini Allah sudah memberikan isyarat dari janjinya. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan nilai takwa dalam bentuk ibadah ritualnya, maka akan mudah bagi dirinya untuk mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Nah, bagi yang ada kepastian dengan izin Allah pemberangkatannya, maka sikap-sikap yang telah ditempuh
dalam bentuk ibadah ritualnya, ini dibuat dalam bentuk program. Ini poinnya. Awas hati-hati, ini seperti sederhana, tapi Anda akan rasakan perbedaannya saat nanti tiba di 2 kota suci. Jangan berhenti, siapkan. Ya, semua jenis sholat-sholat itu kalau bisa turunkan. Rencanakan, saya berangkat kapan? Tibanya jam berapa? Apakah kloter pertama atau kedua? Apakah masuk di Mekah dulu atau kemudian ke Madinah dulu? Kalau di Madinah tibanya jam berapa? Waktu sholat. Jadi kalau orang sudah auranya aura ibadah, nyampe ke sana yang dicari waktu sholat dulu. Masuk hotel, dia sudah lihat lobi ini. Di lobi ini resepsionis, paling kiri, pasti itu rata-rata paling kiri, sebelah pojokan. Sudah ada jadwal sholat. Subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib, isya. Dia foto, ceklik foto, bawa foto itu. Dan tidak disertakan gambarnya di situ. Ceklik, ya sudah. Tidak. Yang dia foto cuma waktu sholatnya. Ya, hadirkan. Oh jam sekian, jam sekian, jam sekian. Pintu dibuka jam berapa? Maka aura yang telah kemudian dibawa sebelum sampai ke sana, itu karena auranya aura ibadah. Sampai ke sana pun dia punya program. Saya di sana berapa hari? Efektifnya 30 hari, maka 30 hari 30 juz. 1 hari 1 juz. Manfaatkan, dan seterusnya. Ya, ini poinnya. Nah, bagian yang kedua tadi yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Maka ini kemudian dibawa nanti sebagai bekal untuk muhasabah dalam menunaikan awas. Ini yang paling penting. Dalam menunaikan ibadah-ibadah inti saat menunaikan haji. Itulah nanti yang kita bahas esensinya pada malam hari ini. Muhasabah. Ya. Tadi ayat telah saya turunkan, wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk berevaluasi diri mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah berharap masuk surga yang kami sediakan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Ayat 134 disebutkan orang takwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Tolong garis bawahi kalimat ini. Orang yang gemar berbagi dengan sesamanya, dengan lingkungan. Nanti Anda akan kaitkan ayat ini dengan penerimaan haji mabrur. Nanti di Quran surah ketiga ayat 92, nanti kita akan bahas di akhir. Wal kadhimina al-ghaidha, sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tadi saya katakan, sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, pastikan urusan dengan Allah sudah kuat, urusan dengan manusia selesai. Nah, urusan dengan manusia ini kadang-kadang bukan sekedar masalah persoalan minta maaf atau memaafkan kesalahan orang, koreksi diri. Tapi yang lebih penting daripada ini, apa sebab-sebab yang menjadikan hubungan Anda itu begitu renggang sehingga Anda mesti meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Catat ini. Ya, dalam bentuk catatan-catatan kekurangan diri, catatan muhasabah. Ya. Gak usah gengsi teman-teman sekalian, tanyakan pada orang tua yang paling tahu tentang kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat. Kalau masih ada, datangi. Ayah yang merawat kita, tahu kebiasaan kita dari sejak kecil, datangi. Apa kira-kira sekat-sekat yang menjadikan kekurangan kita nampak di kalangan kedua orang tua? Kamu ini nak begini-begini, terima aja. Ya nggak usah dilawan. Ya gimana bapaknya kan Pak? Masya Allah, nggak usah dibalas. Sudah, terima aja, terima. Datangi pasangan. Kalau memang keduanya tidak berangkat secara bersamaan, suami berangkat duluan, tanya pada istrinya, "Ma, kira-kira bagaimana kekurangan papa?" "Begini Pak, gini, tuliskan." Ibu yang berangkat duluan tanyakan pada suaminya, "Ya Pak, Mama banyak salahnya, kira-kira apa kekurangannya?" "Oh banyak Mah." Siapkan catatan. Saya nggak apa-apa, nggak ada masalah, siapin aja catat. Sudah. Sama teman tanya dan seterusnya. Sudah, kumpulkan itu semua. Demi Allah saya katakan, ini seperti sederhana, tapi saya yakin tidak banyak yang melakukan. Tidak banyak. Kadang-kadang yang undang tetangga pun cuma seremonial saja, beberapa kalangan tertentu. Akan haji datang, pelepasan gitu kan, lepas. Tapi setiap yang dilepas, kadang-kadang cuma lepas berangkatnya, tapi tidak melepas sekatnya. Itu persoalannya. Ya, karena itu apa pentingnya dua hal ini? Yang ini sudah saya terangkan, yang ini nanti akan dibawa dalam proses inti haji. Mari kita mulai pembahasan ini. Baik, haji dimulai ritualnya dari apa? Dari mana mulai? Begini, waktu kita itu tinggal sebentar lagi, sudah semakin malam. Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam.
Saya sudah sampaikan kaidah ini. Haji dimulai dari mana? Bukan, dari Arafah. Tidak ada orang haji berangkat dari wallahu a'lam. Bismillah. Sudah. Nah, sekarang kita mulai. Baik, tadi ayatnya sudah dibacakan. Saya turunkan dulu Quran surah kedua Al-Baqarah. Teruskan. Ayat 197 sudah. Kemudian sekarang kita teruskan 198 sampai 203. 198 sampai 202 paling kanan dari atas sampai bawah. 203 sebelah kiri paling atas. Kumpulkan, ini inti pembahasan kita malam ini. Baik, kita mulai dulu. Pertama, haji akan dimulai, rukun intinya dari Arafah. Tanggal berapa? 7 atau 8? 8, baik. 9 Pak ya. 9 Dzulhijjah. Jangan terlalu salah ya. 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Baik. 8 masih Tarwiyah ya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Tahan sebentar. Baik, setelah dari Arafah kemana? Allahu a'lam. Baik, setelah dari Arafah berangkat ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Baik. Muzdalifah. Sudah? Setelah dari Muzdalifah kemana? Baik. Mina. Mina atau Muna? Mina. Yang Mina angkat tangan? Baik. Yang Muna angkat tangan? Seorang. Yang Mina angkat tangan? Mina namanya. Alhamdulillah. Kita lihat nanti. Saya tulis begini dulu ya. Saya tulis begini dulu. Tahan sebentar. Baik. Ini bisa ke Muna dulu atau ke Mina dulu, atau bisa nanti tunaikan juga tawaf ifadah. Terlebih dahulu boleh. Ifadah. Tahan. Saya turunkan dulu ini semua 4 bagian. Saya mulai dengan yang ini dulu. Boleh jadi malam ini tidak terbahas seluruhnya, tapi poin ini akan saya urai lebih dahulu. Baik. Fokus teman-teman sekalian. Pertama kita mulai dari yang ini. Baik. Apa itu Arafah? Itu dulu poinnya. Ibadah di Arafah adalah inti bagian dari haji. Sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Inti haji itu Arafahnya, wukufnya. Jika Anda benar dalam Arafah, maka menentukan kebenaran kemudian dalam proses haji yang lainnya, dan menjadi indikator kesuksesan apakah haji itu benar ditunaikan atau tidak. Sekarang ada 2 bagian yang harus kita gali di Arafah ini. Pertama, tentang apa makna Arafah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wukuf di Arafah. Karena ibadah di Arafah itu cuma satu pada intinya, wukuf. Wukuf Arafah. Kita turunkan ini dulu. Arafah, dari kata Arafah, sesuatu yang dikenal, diketahui. Kenal, tahu, itu disebut dengan Arafah. Asalnya kata Arafah itu dari kata al-urfu, ya, maaf, sesuatu yang disusun-susun sampai tinggi. Ya, jadi kalau di Arab itu ada kerikil-kerikil, disusun sampai tinggi. Yang ketika susunannya semakin tinggi itu, ini dia bisa mengamati area-area sekitarannya, bisa tahu di sekelilingnya, sehingga dia katakan Arab tu hauli, saya tahu di sekeliling saya. Kalau semakin tinggi, puncaknya disebut dengan a'raf namanya. A'raf. Karena itu dalam Quran ada surah ke-7 disebut dengan surah Al-A'raf. Kenapa disebut dengan Al-A'raf? Karena di surah itu akan dikisahkan tentang bukit yang sangat tinggi, diletak di pertengahan antara surga dengan neraka. Ada orang-orang yang ketika beramal di dunianya, misal amal solehnya 50,0001%. Baik, amal salahnya 49,999%. Karena amal soleh lebih banyak daripada amal salah, surga tempatnya. Kondisi terbalik, amal salahnya 50,0001%. Amal solehnya 49,999%. Amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, maka dibersihkan dulu yang salahnya di neraka. Pertanyaannya, 50% amal salah, 50% amal soleh, dan namanya solihus salah.
Ini masalahnya. Soleh 50%, salah 50%. Tempatnya di mana? Nah, orang-orang yang ada dalam posisi ini, maka dia tidak masuk terlebih dahulu ke surga, tapi juga tidak dimasukkan ke neraka. Dia akan disimpan kemudian di satu bukit yang terletak antara surga dengan neraka. Namanya A'raf. Saking tingginya dia di tempat ini, dia bisa mengamati orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga enak, tapi dia belum masuk. Tapi saat bersamaan dia pun mendengar jeritan orang-orang neraka. Sampai saking dahsyatnya, tidak mau dia melirik ke belakangnya. Saking dahsyatnya. Ya, ilustrasinya beginilah, jangankan sampai di akhirat. Anda pulang dari sini, tengah malam lah, jam 2. Tiba-tiba di belakang ada teriakan. Pertanyaan saya, nengoknya Anda ke belakang tuh? Nengok nggak? Apa sih? Mustahil. Anda lari. Dia Anda bayangkan situasi dunia saja, begitu mendapatkan hal yang seperti itu, suara-suara yang tidak menyenangkan, Anda sulit untuk menengok. Mustahil berbalik. Maka bagaimana dengan orang yang ada di Arab yang semua detiknya itu jeritan-jeritan dari neraka di belakang, dan dibakar, disiksa, ini dan sebagainya. Dia takut untuk melirik ke belakang. Maka saking berharapnya kepada Allah, dia memohon kepada Allah untuk segera dibebaskan dari siksaan-siksaan mendengaran itu. Maaf ya, mendengar saja sudah merasa takut dengan keadaan itu semua, apalagi kemudian ada di dalamnya. Kalau nggak percaya silahkan aja ya. Tapi kalau disampaikan, kalau diberitahu sebelum kita wafat, artinya itu adalah peringatan supaya tidak menjadi bagian dari itu semua. Maka karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia kemudian diambil dari bukit ini dan dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah semua proses hisab selesai, satu harinya 1000 tahun ya. Dan ini nanti inti surat Al-A'raf ada di Quran surat ke-7. Anda bisa baca dari ayat ke-46 nya sampai dengan ayat ke-50 nya. Dikisahkan bagaimana apa yang disebut dengan Ashabul A'raf. Nah, asalnya seperti ini, naik ke atas, mengetahui areal-areal di sekitarnya, sampai mengatakan Arab tu hauli, saya tahu sekitaran saya. Dari pemaknaan inilah ditarik kemudian ke dalam bahasa Arab, dipersingkat maknanya menjadi sesuatu yang diketahui. Setiap tahu sesuatu disebut dengan Arafah. Orangnya disebut dengan Arif, sifatnya disebut dengan Arafah, jamaknya disebut dengan Arafat. Tempat wukuf kenapa disebut dengan Arafah? Ya, ada 3 pendekatan ulama terkait dengan makna ini. Yang pertama, ini menunjukkan pertemuan antara kisah Adam dengan Hawa alaihi wassalam. Ketika diturunkan kemudian dari surga, Quran surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas, qulna ihbitu minha jami'a, turun semua kalian dari surga. Dah turun. Maka turunnya itu tidak di dalam satu tempat. Konon dikisahkan Adam alaihissalam turun kemudian di kisaran Asia Selatan, dekat-dekat ke arah India dan sebagainya, kata para sementara pakar sejarawan. Hawa kemudian turun di daerah apa yang disebut dengan Jeddah sekarang, Jeddah atau Jeddah. Kenapa disebut Jeddah? Dari kata Jeddah artinya nenek, karena nenek kita pernah turun di situ. Kalau Anda kemudian umrah atau haji, main ke Jeddah, dari Laut Merah ada masjid namanya Ar-Rahman, masjid terapung, lurus sedikit kisaran 200 sampai 250 meter, lurus itu ada bangunan, bukan bangunan sebetulnya, hanya di kotak batu bata saja. Batu bata warna merah marun. Itu ada tulisan di situ Maqbarah Hawa. Ya, Maqbarah Hawa. Kuburannya Sayyidah Hawa. Tapi kata para pakar ini bukan kuburan, karena kuburannya bukan di situ. Kata para pakar sejarah, ini tempat kemudian Hawa turun dan beraktivitas sebelumnya, sehingga tempatnya disebut dengan Jeddah. Paham di sini? Ini pendekatan yang pertama. Nah, karena terpisah, singkatnya Hawa di sini, Adam di posisi ini. Ya, mereka saling mencari, beraktivitas, nyari, sampai dalam masa pencarian yang panjang itu, tiba-tiba bergeraklah kemudian keduanya dalam satu posisi titik yang sama. Naik dari jauh, ini seperti melihat, lihat, kayaknya kenal ya. Ini melihat, kayaknya nggak asing ya. Emang pasti nggak asing karena cuma 2 orang itu di bumi, nggak ada yang lain. Ya, kan yang diturunkan cuma 2 ini. Ya. Ngelihat. Nah, begitu kemudian sampai naik ke atas bukit, di atas bukit, sampailah kemudian di atas bukitnya, maka mengetahuilah keduanya bahwa itulah pasangannya. Araftul an. Maka muncullah puncak kasih sayang di dalamnya. Kerinduan mulai pecah. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di situ kemudian keduanya berdoa Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya, mendapatkan kalimat-kalimat kebaikan dan bertekad membimbing keluarganya agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan kemudian hari. Maka teman-teman sekalian, puncak kasih sayang, pelepas kerinduan, memberi perhatian yang sangat dalam, itu bahasa Arab disebut dengan rahmah. Sedangkan puncak atas disebut dengan jabal, bukit puncak, maka sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Saya tahu kamu tahu, kemudian disebut dengan Arafah. Ya, sifatnya disebut dengan Arafah. Maka tempat sekitarannya sampai sekarang disebut dengan Arafat. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kenapa disebut dengan Arafah? Ya, karena disinilah kemudian Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh malaikat Jibril tentang tata cara manasik. Ada yang menyebutkan Nabi Adam, ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diajarkan kemudian tentang manasik oleh malaikat Jibril, setelah diketahui, maka dikatakanlah kemudian Araftul an. Saya tahu bagaimana cara menunaikannya. Araftu, saya tahu. Sifatnya disebut dengan Arafah. Tempatnya kemudian ditambahkan dengan alif dan ta untuk menunjukkan wilayahnya yang cukup luas untuk mengerjakan itu semua. Sampai disebutlah dengan Arafat. Maknanya cara manasik yang telah diketahui. Tahu tentang cara menunaikan ibadah haji, manasik. Yang ketiga, ini yang paling dalam. Kalau Arafah itu tahu, pengetahuannya disebut ma'rifah, sifatnya disebut dengan Arafah, orangnya disebut dengan arif, orang yang tahu. Nah, tugas manusia dalam kehidupan, dia mesti mengenal minimal dua hal. Pertama, mengenal penciptanya. Kedua, mengenal tentang fungsi dirinya, kenapa dia hidup di muka bumi. Pengenalan terhadap Allah disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Paham? Pengenalan tentang dirinya dan fungsi hidupnya disebut dengan ma'rifatul insan. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan menunaikan ibadah. Karena itulah ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihi salam, direkam di Quran surah ke-20 ayat ke-14, diabadikan di ayat itu, disampaikan kemudian innani anallahu. Saya Allah, diperkenalkan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Bagaimana untuk menetapkan dan mengenal Allah setelah mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan? Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Jadi kalau anda ingin merasakan kelezatan sebagai seorang hamba, untuk mendapatkan ketuhanan, sisi ketuhanan, yang saya maksudkan mendapatkan itu, mendapatkan hakikat, merasakan bahwa Allah sebagai Tuhan, maka kalau anda ingin merasakan sifat ketuhanan Allah, sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diteruskan ayatnya, fa'budni, sembah saya, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat kalau kamu ingin ingat kepada saya. Makanya kalau anda ingin mengenal Allah lebih jauh, kata Al-Quran, sembah Allah. Diturunkanlah ayat-ayat terkait dengan ibadah. Ada sholat, ada puasa, ada baca Quran, bagian dari penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir. Zikir bagian untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka penyembahan. Karena itu Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Ya, menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Berdoa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Menyebut Allah disebut dengan zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Ya, sholat disebut sebagai zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bahkan pasca sholat anda berzikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Bahkan kerja anda zikir, berdiri zikir, duduk zikir, bahkan tidur zikir. Quran surah ke-3 ayat 191. Zikir itu bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika anda ingin merasakan kenikmatan mengenal Allah, maka puncaknya adalah saat anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika orang semakin berlatih, anda akan merasakan bagaimana nikmatnya sujud. Ada orang-orang yang, maaf, baru sujud sekali, belum berapa menit sudah bangun. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah dalam sujudnya seakan-akan dia tidak ingin bangkit dari sujudnya, saking kenalnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah anda kenapa Nabi SAW di akhir salatnya sujudnya begitu lama? Ada orang-orang kalangan tekstual menyimpulkan sujud yang terakhir itu sujud yang paling lama. Padahal sujud sebelumnya pun Nabi lama. Tapi kenapa sujud yang terakhir lebih lama daripada sebelumnya? Kata sebagian para ulama, karena Nabi merasakan begitu nikmatnya dalam sujud terakhir salat itu,
sampai saking nikmatnya Nabi rasanya terlampau panjang menunggu pada sujud yang lainnya, seakan-akan tidak ingin berpisah dalam sujudnya. Jadi orang-orang yang dirundung cintanya kepada Allah, kaidah cinta itu kalau sudah melekat, dia tidak ingin lama-lama dalam berpisah. Makanya kan sifatnya jauhnya terasa tidak enak, ya dekatnya tidak ingin kemudian terasa sebentar. Jadi kalau Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini akan berlaku. Begitu muncul salat maghrib, ya Allah, kapan lagi datang isya, tungguin sampai itikaf di masjid. Tapi kalau itu belum hadir dalam jiwa kita, baru muncul maghrib aja sudah nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya maghrib, ya Masya Allah. Dan paling enak saat puasa, kapan maghrib ya? Masya Allah. Belum sahur dan hanya maghrib, belum sahur tuh. Itu kalau muncul teman-teman sekalian, muncul lagi isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya baru maghrib dan isya lagi. Besoknya subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah tahu, udah tahu. Tuh. Maka lihat sini, ma'rifatullah akan muncul ketika Anda mendekat kepada Allah lewat ibadah. Satu, tahan sebentar. Kedua, ma'rifatul insan adalah mengenal tentang hakikat manusia. Maaf kalau kalimat saya kurang menyenangkan. Coba tanyakan baik-baik pada diri kita sendiri. Cuma malam ini sebelum tidur tanyakan, Anda sudah berapa lama jadi manusia? Banyak orang sangat paham menghitung tahun dia jadi manusia, sampai hafal harinya, tanggal lahirnya tahu, tahunnya tahu, waktu lahirnya tahu, dan tahu berapa usianya sampai dengan sekarang. Tapi dari sekian pengetahuan itu dia tidak mengerti tentang hakikat kemanusiaannya. Kenapa diciptakan jadi manusia? Apa tugasnya? Apa tujuan hidupnya? Kemana setelah kehidupan di dunia ini? Anda kalau ingin tahu tentang pesawat, Anda akan tanyakan pada pembuat pesawat. Anda kalau ingin tahu tentang handphone, Anda akan tanyakan pada pembuat handphone. Dan kita sebagai manusia, kalau ingin tahu kenapa kita diciptakan, tanyakan pada pencipta kita. Maka Allah kemudian berikan keterangan tentang jalan kehidupan kita dalam Al-Quran. Beginilah kamu diciptakan tujuannya begini, kamu hidup harus seperti ini, setelah di dunia kamu akan pindah ke sini, situasi di alam kubur seperti ini. Nah, banyak orang menyiapkan dirinya dalam kehidupan manusia, tapi dia tidak sadar saat hidup manusia itu dia hanya siapkan di dunia, dia tidak siap ketika berpindah ke alam kubur. Makanya banyak orang mempersiapkan malam pertamanya di alam dunia, tapi tidak menyiapkan malam pertamanya di alam kuburnya. Itu yang paling berbahaya. Karena itulah kemudian dalam substansi ibadah haji, ketika Anda memulai ibadah haji, itu ibadah yang paling menentukan, puncak dari semua ibadah, karena menggabungkan semua jenis ibadah yang pernah dikerjakan. Ada dua jenis ibadah. Yang pertama, satu ibadah fisikal yang tidak butuh uang. Saya pernah jelaskan di awal pertemuan, seperti sholat nggak bayar. Ya, ada yang kedua, ibadah harta yang membutuhkan dorongan-dorongan materi, zakat, infak, itu ibadah harta. Ya, tidak bisa infak pakai tubuh. Ada kotak infak, saya potong jari aja satu, tak masukin, tidak bisa. Mustahil. Keluarkan harta benda Anda. Nah, haji menggabungkan keduanya. Berangkat dengan bekal harta, dikerjakan dengan bekal fisik, semua bergabung. Ketika datang puncaknya, maka Allah turunkan substansi kehidupan kita. Ternyata dalam semua ritual ibadah haji itu ada makna, bukan sekedar ibadah yang ditunaikan sekedar bolak-balik dan Anda diam saja. Tidak, itu ada maknanya. Nah, saat Anda tiba di Arafah itu, maka diminta kemudian oleh syariat kita untuk wukuf. Apa itu wukuf? Diam. Anda yang bilang minat tadi ya? Baik. Wukuf itu bukan sekedar diam. Karena diam itu setidaknya punya banyak dalam bahasa Arab. Uskut itu diam. Uskut sedang ramai, uskut itu diam. Tapi wukuf bukan sekedar diam. Wukuf adalah dari kata waqafa yaqifu wuqufan. Asalnya diam untuk merenungkan sesuatu, diam untuk berkontemplasi, diam untuk mengevaluasi sesuatu, itu yang disebut dengan wukuf. Ketika disandingkan kata wukuf dengan Arafah, maka muncullah dua makna ini. Wukuf, diam untuk merenungkan jalan kehidupan kita sampai di tempat itu, sejauh mana Anda kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejauh mana Anda mengenal tentang fungsi kehidupan diri Anda. Kalau Anda sudah paham dalam wukuf itu, maka Anda akan membawa fungsi baru dalam kehidupan, yang dengan nilai itu Anda punya misi. Pulang dari sana, saya harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari sana, saya harus mengenal diri saya untuk lebih baik dengan lingkungan sekitaran saya. Itulah kenapa dia disebut dengan wukuf, karena dia mengambil dua fungsi ini. Bukan sekedar tahu cara manasik,
tapi yang paling penting adalah dia mengerti tentang visi dan misi kehidupannya. Paham? Nah, dua hal ini, itulah teman-teman sekalian yang disebut takwa yang tadi saya uraikan. Bukankah mengenal Allah, ma'rifat Allah puncaknya ada dalam ibadah? Bukankah ibadah yang disebut dengan takwa tadi? Bukankah ma'rifatul insan mengatur hubungan baik dengan sesama? Bukankah ini yang disebut dengan hablum minan nas? Di dua hal ini puncaknya, ini kalau dibahasakan dengan singkat, ini adalah esensi bagian dari takwa dalam kehidupan. Takwa. Nah, persoalannya, ya Allah, kenapa saya diminta wukuf di Arafah untuk meningkatkan takwa dalam dua wujud ini? Karena ternyata ini rahasia besarnya. Saat Allah meminta Anda wukuf untuk meningkatkan takwa, karena ini puncak kenikmatan dalam kehidupan yang membantu kita ringan dalam menjalani hidup. Contoh, siapa yang ingin bahagia boleh angkat tangan. Masya Allah. Saya ulang, siapa yang ingin bahagia? Baik, angkat tangan. Banyak orang ingin bahagia tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Di akhir ayat 189, ini penting ya, saking pentingnya kaget lampu tuh, sebagian mati ya. Lihat sini, rumus takwa sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat, akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video, bahagia itu sederhana, minum teh. Kalau utang belum lunas gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkatkan takwa, saya berikan kebahagiaan pada Anda. Tahan, teman-teman sekalian, mohon izin. Bukankah setiap yang belajar ingin diberikan pengetahuan? Bukankah ingin meningkat pengetahuannya? Bukankah ingin semakin pintar? Ibu ingin mengharapkan anaknya pintar, nenek mengharapkan cucunya pintar. Bagaimana seseorang bisa menambah pengetahuannya di luar batas-batas kemanusiaan? Takwa kuncinya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu tambahan pengetahuan. Makanya silakan cek ulama-ulama dulu. Ketika mereka berusaha untuk belajar pengetahuan, yang pertama dilakukan, Pak, bukan baca kitab. Meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka semua kisah orang-orang hebat di masa lalu. Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Khuzaimah sebelumnya, kemudian Al-Khawarizmi, Al-Ghazali dan sebagainya. Buka semua orang-orang hebat itu memulai pembelajarannya bukan dengan membaca kitab, tapi meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Salat, baca Quran. Mereka rata-rata 7 tahun udah hafal Quran, atau paling minimal mulai menghafal 9 tahun hafal Quran. Dan apa yang terjadi? Semua ulama hebat itu ketika sholatnya bagus, hafalan Qurannya bagus, maka pengetahuan datang dengan begitu mudahnya. Ahli, pakar. Bahkan ketika mereka lupa, itu Allahu Akbar, tidak buka kitab, teman-teman. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, ingat. Begitu masuk masjid, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Begitu selesai, ingat. Kadang-kadang orang sekarang lebih hebat lagi. Dia sholat mengingat apa yang tidak ingin diingatnya, semua ingat. Tapi bukan dalam konteks yang positif, sampai lupa berapa rakaat sedang dikerjakan. Takwa. Maaf, teruskan lagi. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan enggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki,
Sehatnya anak-anak itu rezeki, keturunan itu rezeki. Coba antum pilih mana tuh? Mina? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih yang mana? Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah milih. Miskin tapi tenang. Kadang-kadang apa yang tidak dipegang itu lebih menenteramkan. Antum pilih mana? Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Sudah, pekan depan nanti jawab. Ini di banyak hal kadang-kadang yang tidak kita pegang tapi itu begitu menentukan. Ketenangan, kenyamanan, rizki macam-macam. Anda jadi champion di perusahaan tapi tidak pernah selesai masalah di rumah tangga. Coba dicek, mungkin bukan karena Anda kurang hebat, mungkin Anda kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Anda bagus di rumah tangga tapi rizkinya susah, mungkin bukan karena Anda kurang baik sebagai seorang ayah, tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan mohon maaf, sholat Anda bagus, baca Quran Anda bagus, tapi dengan orang tua itu belum tuntas masalahnya. Tiap malam dia mengadukan masalah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, anak saya, ya Allah, kenapa sampai hari ini dia belum minta maaf kepada saya? Ya Allah, anak saya, ya Allah, saya yang mengandung dia, saya yang melahirkan dia dengan perjuangan dalam kematian saya, bahkan sampai hari ini dia belum telepon saya. Itu barangkali yang menyebabkan, bukan karena Anda kurang dekat dengan Allah dalam hubungan ritual, tapi persoalan sosial dengan kehidupan Anda itu yang belum selesai. Bukan karir Anda nggak pernah naik, tapi hubungan Anda dengan teman-teman di kantor itu yang tidak baik. Sehingga ketika orang-orang ingin mendorong Anda untuk mengangkat Anda, mereka nggak ada yang milih. Memang ke masjid Anda nomor 1, tapi orang lain lihat Anda keluar dari rumah, mereka langsung bubar. Datang ke pengajian, tadinya ramai, datang Anda bubar. Dari jauh pengen ke masjid, lihat Anda pindah jalan. Apa yang salah? Barangkali ini yang harus diperbaiki. Bukan sekedar lampu yang harus diperbaiki, tapi lampu hati kita itu yang harus diperdalam. Paham? Masya Allah. Pilih mana? Gelap tapi tenang atau nyala tapi gelisah? Itu bukan pilihan, karena gelap gak ada yang dilihat ya. Teruskan. Semoga Allah ampuni dosanya dan dosa kita semua insya Allah. Kita hapus ya. Bismillah. Baik, lihat sini. Jadi sampai di Arafah ini, coba Anda cek. Barangkali yang menjauhkan tadi dari nikmat, yang susah, rizkinya telat datang, kebahagiaan tidak diraih, atau dosa banyak terkumpul, masalah utamanya kurang dekat dengan Allah, tidak punya hubungan baik dengan sesama. Nggak enak. Orang taklim tenang, Anda malah mikirin taklim orang lain. Yang taklim kan Anda, kenapa orang lain yang dipikirin? Seharusnya taklim yang baik itu membuat Anda lebih bagus, hubungan dengan Allah lebih bagus, iman Anda meningkat, ilmu Anda meningkat. Bukan kemudian pasca taklim Anda banyak menyerang orang lain. Ini kok semakin banyak taklim semakin senang menyerang orang, semakin banyak taklim semakin merasa diri paling baik. Bagus kalau ibadah Anda lebih baik, tapi ketika saat bersamaan ukuran Anda tidak sesuai dengan seperti Al-Quran, maka ada sesuatu yang harus diperbaiki. Paham di sini? Nah, sekarang kembalikan ke sini, lihat baik-baik. Ketika sampai kemudian di Arafah, disebut dengan nama, dituliskan jenis ibadahnya dengan wukuf, maka saat itulah Anda diminta merenung apa hubungan yang belum baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa hal terkait dengan hubungan kemanusiaan yang belum selesai dengan lingkungan sekitaran Anda. Ma'rifatullah, ma'rifatul insan. Ini poin. Nah, kenapa tadi saya katakan Anda bikin catatan dan buat kebiasaan, supaya catatan ini dibawa saat Anda wukuf. Ya. Tulis satu-satu. Anda sudah punya catatan sholat, catatan dari bacaan Quran, catatan puasa, maka Anda adukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya menyadari ya Allah, sampai hari ini saya banyak berbuat kurang dalam ibadah. Salat saya tidak sempurna seperti yang lain yang banyak mengejar sunnahnya. Bacaan Quran saya masih belum bagus sampai dengan sekarang ya Allah. Ya Allah, puasa saya belum konsisten, tapi saya datang ke sini ya Allah dengan panggilan untuk memperbaiki diri. Maka mohon ya Allah, sebelum Engkau wafatkan saya dari tempat yang paling mustajab ini, hamba memohon kepadamu ya Allah, mohon berikan kekuatan pada diri hamba sepulang dari sini agar semakin lebih dekat denganmu. Latihan, naik kedekatan dengan Allah. Setelah itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni dosa hamba ya Allah. Anak-anak usia 5 tahun yang buta bisa hafal Quran, hamba sudah 50 tahun sampai datang ke sini bacaan masih belum bagus, ampuni dosa hamba ya, astagfirullah. Ya Allah, ampuni ya Allah.
Ya Allah, mohon ampun kalau engkau wafatkan hamba belum mampu baca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, hamba bertobat, ya Allah, ampun. Nah, Anda kalau sudah punya ukuran seperti ini, ketika Anda istighfar, suasana hatinya sudah nyambung. Makanya Anda mengerti apa yang harus dimintakan ampunan kepada Allah dan terasa dalam jiwa. Ini kalau Anda nggak punya catatan, nggak punya latar belakang, bagaimana bisa memohon kepada Allah? Apa yang mau dimohon? Kalau hubungan Anda belum baik, bagaimana bisa meminta sesuatu? Anda nggak kenal dengan orang sekitaran, tiba-tiba minta, Pak, bagi pulsa dong. Nah, kamu siapa? Kayak nggak kenal aja. Emang? Anda nggak kenal dengan orang lain, bagaimana orang itu bisa membantu Anda? Ya, kalau dengan hubungan manusia seperti itu, maka bagaimana dengan Allah yang tak bisa disamakan dengan manusia? Laisa kamitslihi syai'. Maka bangun kedekatan dengan Allah bagian yang pertama. Dua, cek hubungan dengan manusia. Ini mungkin yang menyebabkan kehidupan Anda masih belum nyaman, walaupun ibadahnya terasa bagus. Ya Allah, kurang apa saya ini? Ya Allah, puasa sudah, salat sudah, baca Quran juga sudah, tapi hidup masih begini. Ya Allah, apa salah saya? Banyak. Tunjukkan ya Allah. Itu dalam catatan. Lihat, dengan orang tua, tulis Pak Bu, cek. Suami dengan istri, gak usah malu, tulisin aja. Oh, saya terlampau banyak marah, bahkan bangga dengan kemarahan. Papa kenapa sih Pak marah-marah terus? Memang Papa seperti ini pemarah. Oh, bangga dengan sifat pemarah. Terlampau banyak marah, pemarah. Ibu misalnya, gak apa-apa Bu, terlampau banyak cerewet, tidak pada tempatnya, bisa kata-kata yang tidak bagus. Terus tuliskan 1, 2, 3, 4. Nah, alhamdulillah. Saat Anda merenungkan ini untuk mengenal diri Anda, saat itulah istighfar. Dibayangkan ketika sifat amarah itu muncul, barangkali istri sering menangis, orang tua tidak kuat, teman-teman jadi tidak enak. Ketika Anda bayangkan itu semua, mohon ampun kepada Allah, maka disitulah Anda bayangkan bagaimana kecewanya lingkungan sekitaran Anda, maka jatuh air mata Anda pada saat itu. Begitu Anda mohon ampunan, ya Allah, ampuni dosa saya membuat orang lain tidak baik, ya Allah, dengan sifat-sifat yang kurang baik ini, membuat orang mengalirkan air mata, membuat orang, ya Allah, tidak suka, tidak harmonis dengan saya, hamba minta ampun, ya Allah. Begitu keluar air mata, turun ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun, perbaiki. Kemudian Anda renungkan, apa penyebab saya sampai bisa berlaku seperti ini? Yang menyebabkan saya jauh dari nilai-nilai kebaikan tadi. Kemudahan hidup, ketenangan, kebahagiaan. Apa ini? Lihat, renungkan. Begitu sudah mendapatkan itu semua, Anda bertekad, ini yang mempelesetkan saya nih, yang menjauhkan saya dari segala kenyamanan tadi. Terpeleset dari bahasa Arab, Izdalafah namanya. Tempat dan sifatnya disebut dengan Muzdalifah. Maka Anda berangkat ke Muzdalifah, kemudian sudah membawa bekal, saya pengen lempar ini sifat-sifat yang tidak baik ini. Maka Anda pergi dari Arafah setelah kenal tentang hal-hal semua ini, maka Anda bertekad, saya ingin hilangkan semua ini dari diri saya, pelesetkan ini semua supaya tidak muncul lagi pada diri saya. Maka berangkatlah Anda. فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Begitu tuntas di Arafah, Anda berangkat ke Masy'arul Haram, disebut dengan Muzdalifah. Zikir di tengah-tengahnya, sesali diri Anda. Astagfirullah, ya Allah, ampun dosa saya, ya Allah. Saya bertekad akan berubah, ya Allah. Saya bertekad, ya Allah. Astagfirullah. Zikir. Bukan pasang status. Ceklik, selesai Arafah, menuju Muzdalifah. Foto gitu kan? Nah, simpan. Capek kan tadi kaidahnya sudah disampaikan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Saya sudah tahu. Enggak usah dipublikasikan. Kecuali dalam hal-hal yang lain, kalau reporter macam-macam bikin laporan enggak ada masalah. Tapi kalau antum yang benar-benar ingin koreksi diri, tahan. Karena ini yang paling menentukan dalam kehidupan. Sampai di Muzdalifah, tunggu waktunya. Nanti besok insyaallah kita, hari Sabtu kita akan tuntaskan itu semua. Nah, tapi poinnya adalah sampai di Muzdalifah, kumpulkan. Oh, ini dia. Ternyata yang membuat saya kurang baik, jauh dari Allah, tidak bagus dengan manusia, sebabnya cuma 3. Tidak ada yang keempat. Cuma 3. Satu, maaf, faktornya faktor internal dalam diri sendiri. Ketidakmampuan mengendalikan nafsu. Ini faktor yang paling besar. Nafsu itu kecenderungannya mengarahkan pada keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menganggap diri suci karena ada nafsu dalam diri, dan nafsu itu cenderung mengarahkan pada yang tidak baik. Kadang-kadang, mohon maaf, hal yang mendorong kita berbuat buruk bukan karena pancingan dari luar, karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Ada teman Anda lewat depan Anda pagi-pagi,
tiba-tiba tidak menyapa Anda. Terus Anda marah, wah nggak nyapa nih. Padahal udah kenal puluhan tahun, sombong amat, Ahmad aja nggak sombong, jangan lewat dia tuh. Nah barangkali sifat Anda itu mengeluarkan amarah bukan karena dia nggak nyapa, tapi karena ketidakmampuan Anda mengendalikan hati. Coba kalau Anda bisa jaga prasangka baik yang keluar. Oh, mungkin nggak nyapa karena nggak lihat, atau mungkin sedang buru-buru. Ya, oh iya, tidak nyapa, lawannya nyapa. Besok-besok kalau nggak nyapa saya sapa. Besok lagi dia lewat, tidak menyapa Anda sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa nggak kelihatan? Iya, saya buru-buru. Ya sama kayak kemarin kan buru-buru. Bro, nyambung. Tapi kalau kita keseharian tidak sanggup mengendalikan diri, ya yang keluar nggak enak terus. Suami pulang dari kantor telat sedikit muncul prasangka. Biasanya nggak jam segini, ada apa ya? Digali status, padahal tinggal nelpon doang. Tuh muncul nggak enak rasanya. Sama suami juga begitu, pulang-pulang istri nggak masak, ada sesuatu nih kayaknya, nggak biasanya nih, nggak enak suasananya. Maka umumnya hal yang tidak baik terjadi bukan karena pemicu di lingkungan sekitar, karena ketidakmampuan mengendalikan kondisi diri pribadi. Paham sih sini? Baik. Pulang kantor, kan? Kemudian wajah tidak menyenangkan, istri tanya, kenapa Pak? Emang kenapa? Kamu juga? Ada masalah. Ada yang pulang istrinya cemberut, kan sederhana, cemberut lawannya senyum, padahal tinggal senyum. Kayaknya kenal, kenapa cemberut? Ketawa. Ini kan istri cemberut, suami marah. Kenapa kamu cemberut? Emang kenapa? Sudah. Aku kan bukan malaikat. Iya, kamu juga bukan setan. Dah, 2. Lingkungan terdekat, sekitaran. Nih, diri sudah baik, cuman lingkungan sekitaran belum baik. Suami baik, istri kurang baik, atau sebaliknya istri baik, suami kurang baik. Yang jadi persoalan, atau tetangga sekitaran yang kurang baik. Maaf teman-teman sekalian, istri berhijab, kemudian belum mengetahui latar belakang suami, ta'arufnya belum maksimal, tiba-tiba menikah. Setelah menikah tiba-tiba awalnya kelihatan baik, terus besoknya suami mau rapat, tiba-tiba nyampaikan, "Mah, besok ada family gathering, nanti papa akan ketemu dengan teman-teman sejawat, gak ada yang pakai jilbab. Mama copot dulu ya besok, paling cuma 2 jam, dia itu pakai lagi." Lingkungan sekitaran. Dia respon. Ada yang suaminya baik, istrinya yang kurang baik. Pak, papa kan wali kota, Pak. Silahkan cek, Pak. Wali desa aja, wali kampung, wali RT, mobilnya sudah Avanza. Bahkan itu yang gitu Pak, RT itu sudah Innova. Masa Papa Kijang yang dulu aja? Aduh, naik statusnya. Nggak enak dilihat orang Pak. Bapak tahu nggak Pak, setiap jabatan itu istri melekat Pak. RT, suaminya yang RT, ibunya ibu RT. Dan RW, ibu RW. Papa wali kota, ini ibu wali Pak. Pancing. Besoknya Alphard sekalian, KPK ikut. Banyak karir suami juga jatuh bukan karena suami tidak pandai mengendalikan bagian perusahaannya, tapi mendapatkan bisikan yang tidak bagus dari pasangannya. Ada orang yang telah menaikkan level perusahaan from zero to hero, dari nol jadi pahlawan, ya, from $1 to $1 billion company. Jadi cuma modal $1 jadi wah, aset yang sangat banyak. Tapi hancur karirnya hanya karena perlakuan dan karakteristik pasangan hidup yang tidak bagus. Turun, hilang, dan kehilangan nilai jabatannya. Itu sekitaran. Kadang-kadang ada faktor jauh, bukan dari diri sendiri, bukan dari orang terdekat, maaf, tapi orang-orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Anda kerja, lingkungan bagus, tetangga bagus, kerabat bagus, tiba-tiba pindah pekerjaan, pindah dinas, ditempatkan di lingkungan orang yang belum Anda kenal, tiba-tiba ngajak Anda berbuat yang tidak pantas. Yuk ngopi dulu yuk, ngopi di tempat yang sebelumnya tidak pernah Anda kunjungi. Olahraganya ganti, pekerjaannya berubah, mulai tanda tangan pada hal-hal yang tidak dibenarkan, berubahlah kemudian kepribadian. Faktor jauh. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang besar yang paling dekat melekat pada diri kita, yang banyak berpengaruh, itu disebut dengan aqabah namanya. Yang di lingkungan sekitaran, sekitaran sekeliling disebut dengan usta namanya, pengahan.
Sudah? Atau wusta, sekitaran, pertengahan. Jauh, ya. Jauh sifatnya disebut dengan ba'id. Sesuatu yang jauh berpengaruh disebut dengan ula. Kadang-kadang buruk. Karena itu ketika dibandingkan dengan akhirat disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau dari segi angka, ula disebut 1, 2, 3, ya. Tapi kalau dari segi hal yang terkait dengan substansi, sesuatu yang memberikan pengaruh yang cukup kuat. Kenapa dunia disebut dengan ula? Karena pengaruh dunia kadang memberikan pengaruh dengan kuat sehingga orang lupa dengan akhirat. Turunlah ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh dunia. Paham? Ula. Al-ula. Maka Anda perhatikan saat di Muzdalifah, ini 3 hal yang membuat saya jauh dari nilai-nilai takwa tadi. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Maka ini yang paling menarik. Saat Anda selesai di Muzdalifah, kalau ini disebut urutan, melempar ini semua, maka urutannya akan ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah. Tapi namanya bukan itu. Tiba-tiba ula, wusta, aqrabah. Kalau bukan karena makna-makna ini, mustahil mendapatkan penamaan seperti ini. Maka teman-teman sekalian, yang paling hebat saat hari pertama itu masuk 10 Dzulhijjah, yang dilontar bukan yang ini, yang dilontar bukan yang ini, tapi dimulai dari yang ini. Jadi kalau dari Muzdalifah jangan terlampau sore semua dilontar. Ini masalahnya dilontar, bukan. Mulai dari sini dulu. 1. Bagaimana cara melontarnya? Teman-teman, Anda sudah kumpulkan batu di Muzdalifah, tapi batu itu simbol, bagian dari ritual. Hal sesungguhnya yang Anda lontar, catatan Anda ya saat di Arafah itu. Ini catatan Anda. Sifat marah, sifat macam-macam dari dalam diri kita. Egois, kumpulkan. Terus sampaikan, kumpulkan di sini. Begitu Anda berhadapan dengan itu dan sadar Anda akan mengurangi sifat-sifat diri yang tidak baik, maka begitu Anda kemudian keluarkan, lemparkan kemudian itu, Anda teriakkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalimat Bismillahi Allahu Akbar ketika diucapkan, itu umumnya diantara maknanya menunjuk pada sesuatu yang ingin dihilangkan. Makanya ketika seseorang menyembelih hewan, kalimatnya sama, Bismillahi Allahu Akbar, menghilangkan sifat-sifat buruk hewani dengan simbol hewan yang disembelih. Selesai. Di sini menyembelih, di sana melontar jumroh. Jadi begitu Anda lontar, hakikatnya yang dilontar itu bukan tiang, bukan temboknya, tapi yang dilontar adalah sifat-sifat yang ingin dihilangkan tadi. Bismillahi Allahu Akbar, ini sifat pemarah saya. Dan dengan marah ini orang tua saya sering menitikkan air mata. Bismillahi Allahu Akbar, lontar, nangis. Bismillahi Allahu Akbar, lontar, egois, hilang. Bismillahi Allahu Akbar, lontar, balik lagi batunya. Sesama begitu jangan saling lontar. Ya misalnya itu tidak ada, ini ya kisah-kisah saja. Terus ya, lempar. Begitu selesai lemparan itu, belum selesai, Anda menghadap ke arah kiblat. Lalu mengatakan, lihat kalimatnya, ini indah sekali. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, dari manasik, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Inni wajjahtu, menghadap ke arah kiblat, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Duhai Allah, mulai hari ini hamba hadapkan diri hamba sepenuhnya kepadamu. Diri hamba sepenuhnya kepada Engkau, penguasa langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, semua salat saya, ibadah-ibadah saya, manasik saya sampai hari ini, kehidupan saya pasrahkan ya Allah. Bahkan sekalipun saat ini wa mamati, Engkau wafatkan saya saat ini, saya ikhlas. Kalau memang telah tiba waktunya untuk pulang, la syarikalah, saya berjanji mulai hari ini tidak akan berbuat maksiat, kesalahan lagi, apalagi musyrik kepadamu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Untuk itu saya sadar saya diperintahkan menjalani misi kehidupan saya. Mulai hari ini saya berjanji akan menjadi muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu selesai, dicukurlah kemudian sebagai tahallul yang pertama. Cukur menandakan ada perubahan dalam kehidupan Anda. Maka kalau itu sudah dilempar, sudah hilang nilai-nilai keburukannya, tinggal muncul kebaikan-kebaikannya. Makanya hari berikutnya Anda merenung di Muna. Asalnya Muna, bukan Mina sebetulnya. Bukan Mina, asalnya Muna. Mina itu asalnya darah yang ditumpahkan, atau pelabuhan kalau Mina. Kalau Mina, darah yang ditumpahkan. Kenapa bukitnya disebut dengan Mina? Ya di luar haji, karena di situ banyak hewan yang dipotong sehingga darahnya tumpah ke bawah. Tapi kalau dalam konteks haji, sebetulnya bahasa yang tepat bukan Mina tapi Muna. Muna.
Muna itu harapan tinggi yang ingin diraih. Kenapa disebut dengan muna? Karena orang-orang yang setelah itu mabit di muna, dia memiliki harapan tinggi yang ingin diraih. Ya, makanya ketika masuk di wilayah muna itu mabit, bukan cuma tidur. Tidur, ada yang merokok lagi. Bukan apa? Ada yang cuma ngobrol. Besok saya kena lempar, itu yang lempar saya, besok saya lempar juga tuh. Wah, jelas. Anda mau haji mau lempar orang. Makanya ketika sampai di Muna, kalimat dzikir. Baca ayat 203 tadi yang dibaca imam terakhir. Paling kiri sebelah atas. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Yuk, saat waktu-waktu di Muna itu banyak zikir. Tadi zikir itu yang tadi, ada baca Quran, ada berdoa, ya? Ada macam-macam, dan puncaknya tadi koreksi lagi. Saya sudah lempar diri saya pribadi. Nih, tentang orang lain, kerabat saya. Ini yang membuat saya jelek di dalam kehidupan, pengaruh teman-teman sekitaran. Maka bukan dicela. Saat lempar itu Anda doakan dia, ya Allah, berikan hidayah kepadanya, ya Allah, supaya dia berubah jadi lebih baik. Ya Allah, berikan petunjuk kepada yang sepulang saya nanti, ya Allah, agar bisa memberikan dampak-dampak kebaikan. Lempar. Bismillah, Allahu Akbar, usta. Lempar dengan niat akan memperbaiki lingkungan sekitaran. Bukan dengan mencelakakan. Karena dia, ya Allah, mohon wafatkan dia, ya Allah, saat ini juga. Oh, Bismillah, ya Allah, wafat, wafat. Bismillah, ya Allah, wafat, wafat kamu. Dosa Anda. Minta. Hilang. Sehingga Anda bersih, yang lain juga baik. Jangan berharap Anda selamat, yang lain celaka. Dosa Anda. Apa Anda kira surga cukup untuk Anda saja? Doakan tetangga Anda. Bahkan yang belum mendapatkan hidayah, ya Allah, sentuh hatinya, kuatkan dia untuk mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikan kekuatan dia untuk mendapatkan nilai keislaman. Terakhir ulah, orang-orang jauh yang kadang memberikan pengaruh-pengaruh dalam kehidupan. Sekarang jauh terasa dekat, medianya banyak, media sosial. Dari media sosial kadang-kadang muncul setan masuk, retak hubungan rumah tangga, dan seterusnya. Maka dari situ, dudukan semuanya itu, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih. Kalau hari yang kedua dia merasa sudah cukup nih, saya tahu inti kehidupan ini, saya mengerti, dan mudah-mudahan ada prinsip kebaikan yang saya bawa pulang. Selesai dia tinggalkan itu, selesai hajinya, tinggal tawaf ifadah. Kalau belum ditunaikan. Tapi kalau dia masih merasa ada yang belum selesai, teruskan sampai hari yang ketiga, lengkapi. Naperfani, sempurnakan, lontar. Begitu selesai, Anda merasakan perubahan dalam diri Anda. Maka hidup Anda lebih baik, yang kotor hilang, yang jelek hilang, yang muncul yang baik-baik saja. Nah, lihat sini, sesuatu yang kotornya hilang, yang buruknya hilang, tersisa yang baiknya, atau kebaikan yang muncul setelah yang jeleknya hilang. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan birrun namanya. Birrun, ba dengan ra, ya, birrun, bahasa Arab, ya, kebaikan yang muncul setelah jeleknya hilang. Ingat, ini bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Ini ada bir nih, Masya Allah, minuman terbaik setelah jeleknya hilang. Lok, dosa. Bukan itu yang dimaksud, ini nggak ada hubungannya. Birrun, ba, ra, tasdid di huruf ra. Ini menunjukkan sesuatu yang baik setelah yang buruknya hilang. Kalau sifat ini melekat pada diri seseorang, pada objek tertentu, maka berubah kemudian birrunnya menjadi mabrurun. Birrun dilekatkan pada diri seseorang, melekat dia, berubah nama dari birrun jadi mabrurun. Muncul kemudian ungkapan haji mabrur. Disebutkan dalam riwayat kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang melahirkan sifat birrun itu, demikian cara menerjemahkannya. Bukan haji yang diterima. Kalau diterima bahasa Arabnya makbul. Ini mabrur. Di haji yang melahirkan sifat kebaikan itu, jeleknya hilang, baiknya muncul. Itu yang tidak ada pahala senilai dengan itu kecuali surga. Jadi kalau Anda bisa pertahankan itu, setelah haji dibawa pulang ke Indonesia, jadi baik. Pemarah yang tidak pada tempatnya hilang, egois yang tidak baik hilang, sifat-sifat buruk hilang, jadi baik orang ini. Itulah tanda pertama diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai kebaikan yang memuncak. Kalau itu bisa Anda pertahankan sampai pulang, maka Anda tidak akan mendapat apapun yang sebanding kecuali surga. Surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya al-hajj, sifatnya hajjun. Al-hajju. Ini orangnya disebut dengan hajjun. Perempuannya tinggal tambah pak di ujungnya, hajjah. Ya, mungkinlah. Maka dari itu orang-orang Arab seringkali mengingatkan dengan ungkapan yang menunjuk kepada orang supaya dia bisa menjaga kebaikannya setelah selesai haji.
Misal selesai ibadah haji mau pulang, masuk ke imigrasi, kopernya agak telat, tiba-tiba marah, mana koper saya nih? Orang Arab akan mengatakan ya haj, ya haj. Bahasa kita Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Nah, maksud Pak Haji itu bukan gelar yang melekat pada ibadah, tapi mengingatkan bahwa Bapak sudah haji, sudah mendapatkan nilai kebaikan yang melahirkan surga. Tolong jangan ditukar surga dengan kalimat yang kotor sehingga mengeluarkan Anda dari sifat mabrur tadi. Jadi kalau antum sudah pulang haji disebut Pak Haji, sebetulnya itu keluar di lisan untuk mengingatkan bahwa Anda sudah diundang oleh Allah untuk memperbaiki diri. Kalau Allah sudah menilai Anda baik, maka jangan Anda keluarkan diri Anda dari kebaikan itu. Surga di hadapan mata Anda, jangan menjauh lagi. Karena itu jangan salah duga, haji itu bukan gelar. Karena tidak ada ibadah yang melahirkan gelar. Kalau ada ibadah yang melahirkan gelar, tentu akan banyak orang Islam yang banyak gelarnya. SHI. Apa SHI? Salat, haji, dan infak. STHI. Salat tahajud, haji, dan infak. Masya Allah, malam-malam sudah keluar. Tuliskan gelarnya. Masya Allah. STFA. Sarjana apa ini? Salat tahajud. Pernah dengan bapak salat, ibu infak? Tidak ada. Karena itu jangan dulu senang kalau dipanggil haji, karena itu boleh jadi peringatan dari Allah untuk menjaga Anda supaya terus baik. Pulang dari Mekah gitu, Pak Edi, harus saja haji saya mahal. Pak Haji Edi, oh iya, assalamualaikum. 30 juta saya haji, nggak disebut nama saya. Yang seperti itu jadi masalah. Paham ya? Maka itu diantara esensi yang kita bahas pada malam hari ini. Karena itu kami pesankan pada setiap yang akan berangkat atau kita yang sedang berusaha sekarang. Karena ternyata saya tutup ayatnya tadi yang saya janjikan, Quran surah 3 ayat 92, lan tanalul birra, birrun, puncak kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil, tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran. Itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan, tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah. Itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Tapi jangan salah kesimpulan. Oh, saya sangat cintai istri saya. Allah, bagaimana saya bisa infakkan dia? Tidak. Bukan seperti itu cara kesimpulannya. Ya? Pulang-pulang saya infak, Ustaz, siapa istri saya? Tidak. Bukan itu. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita, sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang saleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beribadah wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.